Sembunyikan sholatmu jangan sampai orang tahu. Saya sembunyikan. Sampai lupa saya nyembunyiin di mana. Naruh di mana? Iya. Tuhan tidak memberikan aku di situ karena aku tidak mampu untuk cobaan itu mungkin. Tuhan memberikan cobaan yang berbeda. Menurutku berat juga. Nah, makanya saya konsumsi alkohol saat ketakutan itu muncul. Akun Instagram hilang. Apakah saya depresi? Iya. Tapi tetap saya hadapi. Pak Adit. Maksudnya bikin lagi, bodo amat, bikin lagi aja. Orang yang paling sedih itu orang yang paling caur di tongkrongan. Stand up komedian atau komedian itu tidak kuat dengan hening. Karena di dalam keheningan tuh biasanya kita susah produktif, terlena dengan... Enggak gila, tetep aja gini. Gila dijemput sama ini. Bener. Ngeliat aja ya Pak Purnama. Suatu saat kalau kamu sudah menikah, apapun yang terjadi, itu yang salah laki-laki. Yuk ikut gue ke lantai 2. Kalau orang paling sedih, ya, orang paling sedih itu adalah orang yang paling ingin membuat orang lain bahagia. Nah, satu kutipan ini gue ambil dari Robin Williams, seorang aktor komedian yang berpulang dalam kesedihan, tapi tetap meninggalkan tawa untuk dunia. Kutipan yang cukup menggambarkan tamu saya kali ini. Langsung aja, Mas Firza Falza. Ada hubungannya, bener gak sih apa yang gue omongin tadi? Nggak dengerin saya. Bener Pak? Anjing. Bener Pak, Adit. Gitu ya? Itu sangat benar sekali. Orang yang paling sedih itu orang yang paling caur di tongkrongan. Oke. Itu benar, karena stand up komedian atau komedian itu tidak kuat dengan hening. Dan sedih itu kan selalu hening. Karena di dalam keheningan tuh biasanya kita susah produktif, terlena dengan suksesan, bisa jadi overthinking. Hening tuh membuat komedian bertemu dengan segala ketidakenaan. Makanya setiap mulai sedih kita ngejob gitu. Kayak nih nanti cerita sedih, tiba-tiba aku, nih ada semut nih, maaf nih Mas Adit gitu. Nggak gigit, cuma ngemut nih gitu. Basah lagi. Gitu. Emang benar. Oke. Ada anekdot badut yang pernah saya dengerin tuh, ada orang nangis. Terus misalnya di TP. Ini badut di depan TP nangis. Setiap orang bertemu, kamu kenapa nangis? Coba kamu ke dalam, lagi ada pertunjukan badut gitu. Terus si badutnya ngomong, iya yang di dalam tuh aku gitu. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi si badut ini bisa menghibur semua orang. Tapi ketika dia selesai, dia yang paling sedih. Ketika disuruh, coba kamu cari hiburan di dalam. Karena aku yang menghibur itu. Oh alah. Paham nggak? Kalau nggak paham tak cariin bukunya nih. Formalitas aja. Formalitas aja. Bener Mas, itu paling sedih tuh, bener. Tapi ada hubungannya nggak sih sama zodiak? Sama zodiak lo Mas? Cancer kan? Cancer tuh orangnya tuh sensitif. Sensitif. Bener. Kalau zodiak sebenarnya kalau sensitif lebih ke kita kalau malam ya, lagi ngomong sama diri sendiri. Terus mungkin nanti di sini waktu malam, ngapain tadi di lantai 2 ngomongin ini ya? Kayak gitu-gitu. Overthinking. Tapi karena gua udah 30 tahun ya hidup ya. Gak usah gua lo. Gak usah gua lo. Tapi karena udah 30 tahun hidup Bang Adit. Jadinya kalau aku sendiri ketika overthinking, berarti ini part evaluasi gitu-gitu doang. Aku tidak akan menyesal dengan itu. Itu udah terjadi. Tapi ketika aku masih menyadari aku masih hidup, aku bisa berbuat lebih baik dari proses yang kemarin gitu. Jadi nggak pernah overthinking sekarang. Apa yang bikin lo nggak overthinking Mas akhirnya Mas? Yang nggak bikin overthinking pendewasaan kali ya. Refleksi, suka ngobrol. Usia berapa sih dewasanya? Siapa? Dewasanya usia berapa? Saya mimpi bahasa SMP. Oke, mulai saat itu dewasa. Mulai saat itu dewasa. Itu Tamara Blesinski yang saya impikan. Anjing tua banget anjir. Tamara Blesinski zaman dulu. Itu SMA kali ya. Saat udah mulai putus sekolah. Ya. Terus kayaknya nggak berguna lagi hidup gitu. Bokap meninggal. Itu saya yang bunuh kalau nggak salah. Karena biar Tapi gagal yang pertama kan? Gagal. Akhirnya dicoba yang kedua. Akhirnya meninggal sendiri. Iya. Bokap nggak ada, sekolah putus. Akhirnya ya di situ saya menemukan momen keheningan. Sempat narkoboy juga. Umur berapa tuh? Umur berapa ya? Belum 20.
Berhenti itu 2000, enggak gila, tetep aja gini. Gila dijemput sama ini. Iya, benar. Ngeliat aja ya Pak Purnomo. Pak Purnomo. Iya. Narkoboy 2013, zaman masih di provider merah. Kerja di provider merah. Itu masih narkoboy, kencang. Lama? Lama Pak. Gigi habis semua Pak. Saya upper. Narkoba itu terus segala yang dilakuin tuh gagal aja gitu. Ternyata dari situ aku menemukan aku tidak menjadi diri sendiri. Jadi karyawan provider merah bisa. Sampai naik jabatan juga bisa aku. Cuman soul-nya tuh nggak punya. Karena aku masuk di sana gara-gara Pak Diku Vice President. Nenekku tuh orang ini ningrat, darah biru. Jadi meskipun beliau udah tua, beliau tetap ngatur semuanya tuh. Mulai saya nggak boleh pacaran sama Chinese. Nggak boleh pacaran sama yang beda agama, tuh nenek tuh saklek di situ. Jangan anak gitu, dan semua harus ngikutin. Pas bokap meninggal, nenek tuh yang ngatur hidup saya. Udah masuk di karyawan ini gitu. Harus bisa kamu gitu, mau nggak mau bisa. Tinggal sama nenek berarti kan? Tinggal sama nenek, sempat sama nenek. Karena orang tua pisah. Iya. Bapak di Surabaya, ibu ke bawah Titanic kalau nggak salah. Kabarnya nggak balik kan? Balik. Kalau nggak balik nginep. Oh iya makanya. Terus sempat pisah, saya ikut bapak. Akhirnya nenek tuh yang ngatur semuanya tuh bang. Nah di situ saya berprestasi di tempat itu, tapi tidak untuk saya menjadi diri sendiri. Jadi ya nggak enak aja. Pas bokap meninggal juga tuh, mulai kayak dunia tuh gini ya. Selama ini support system bapak, saya ketahuan narkoba tuh bapak yang benar-benar kamu narkoba. Iya, dicekokin apa sadar? Sadar ya. Ya sudah, aku nih tetap bapakmu selamanya. Yang penting satu, jangan nyuri ya nak. Bapak malu kalau kamu nyuri. Selain nyuri, kamu anakku gitu. Suatu saat kamu pasti bisa berhenti gitu. Dan hari ini alhamdulillah saya berhenti narkoba tapi nyuri. Tapi ya narkoba juga butuh duit ya. Lu dapat duit dari mana? Kan karyawan provider merah Pak. Tim leader Pak saya dulu Pak. Gaji habis ke situ semua. Wah ya? Gila Pak. Sampai berapa? Apa ya? Duitnya habisnya? Di atas UMR Pak. Di atas UMR tuh habis. UMR Bantul? Enggak, Klaten. Klaten ya. UMR Surabaya itu zaman 3,4, 3,8, saya tuh udah 5,8. Wih jauh. Jauh udah. Tapi habis di tanggal 20-an tuh, 20 selebihnya minta duit orang tua gitu, minta duit ibuku, janda waktu itu Pak. Sampai saya tiap malam pernah, yang bikin saya sedih juga, pas malam lagi kenceng nih, kok ada suara orang nangis, wah ini angker nih rumah nih gitu kan. Saya ke ruang tamu, taunya ibu saya lagi sholat sujud Pak, nangis dia. Wah saya gitu, terus dia manggil ngucap nama saya. Nah Firza gitu, tolongin, ini rematik ternyata. Mandi kemalaman. Gak bisa berdiri gitu. Aduh, tolong nak gitu. Iya. Nangis. Maksudnya nangis doain saya Pak. Ini nih barusan nih, komedian nih. Kalau udah mau sedih, otaknya dibuang gitu. Tadi putus sekolah SD? SMA. Putus sekolah SMA, narkoba. Hidup diatur dan semacamnya. Sedih banget loh. Sedih banget Pak. Yang bikin lo tetap jalan, semangat tuh. Ibu, saya 2 bersaudara. Saya sama Jokowi. Bukan, kakak saya sama Gibran, enggak. Bukan. Sepupuan enggak. Kakak saya perempuan. Oke. Pernah ibu itu diolok sama tetangga saya Pak. Pak Adit ini. Udah anakmu tuh nggak bakal punya masa depan, ngapain masih diberatin gitu. Tapi ibu saya tetap nyuci baju saya. Karena kalau dia nyuci baju saya kering, saya pasti pulang. Itu caranya ibu saya biar saya tetap pulang. Celana dalam tuh dicuciin sama ibu saya sampai gede Pak. Jadi kalau saya ngekos waktu itu kan, pasti habis. Nah, ditelepon, celana udah kering gitu. Celana dalammu udah ibu cuci. Masih ada gitu. Gitu. Mau nggak mau pulang akhirnya. Nah, ibu saya orang yang tidak pernah percaya dengan stigma-stigma orang lain. Enggak, ini kayak apa tuh? Kayak tadi nggak punya masa depan, terus
anak lakimu tuh udah gagal, fokus aja sama anak perempuan gitu. Karena kan janda duitnya juga nggak banyak kan Pak. Rumah sempat gelap-gelapan 2 hari, nggak bisa bayar listrik. Dulu tuh pernah. Nah dari situ, wah iya nih kalau bukan aku yang mengangkat derajat ini siapa lagi gitu. Akhirnya oke, aku harus berbuat sesuatu, stand up comedy itu dari 2013 baru naik 2021, 9 tahun berarti. Wih, karena ya stand up comedy kan orang tuh yang ngejokes di depan tuh berangkat dari keresahan ya. Bener. Banyak banget bahannya. Banyak banget. Dari mulai bokap, nyeritain bokap doang almarhum. Waktu mabuk tuh. Pokoknya bokap tuh orang pertama yang kalau saya berantem tuh dia pasti maju. Pernah berantem sama security perumahan. Goblok juga. Berantem nih, bokap datang. Jangan macam-macam sama anak gua gitu. Kalau berani, lawan anak gua. Sampai anak gua kalah, lawan saya gitu. Oh, dikorbanin dulu. Iya ya. Korbanin dulu. Kok gini ya gitu. Cuman kalau diancam gitu orang juga psikisnya takut juga Bang Adit. Iya. Tapi gitu ya, ya di mana-mana bokap kayaknya kita lebih nyaman cerita sama bokap. Sama bokap bener. Bokap ya? Karena bokapku dulu suka mabuk juga. Rumah tangganya nggak oke. Dia pelariannya mabuk. Nah di resisten frekuensi mabuk tertentu tuh kan kita seneng cerita, sering kebuka semua lah. Kebuka semua. Nah itu saya ada di situ sama bokap. Ngobrol besok kalau lagi berantem nih sama nyokap nih. Besok kalau kamu berantem jangan pernah. Aku kan tanya, ya ayah tuh dibentak-bentak sama bunda, kenapa nggak marah aja gitu. Dia diem aja, dimarah-marahin sama bundaku dia depanku. Terus akhirnya dia ngomong, suatu saat kalau kamu sudah menikah, apapun yang terjadi itu yang salah laki-laki. Jangan sampai laki-laki cerita ke orang lain, apalagi cerita ke kamu gitu. Jadi dengan bokap nggak cerita apapun tentang pertengkaran ini, saya jadi tetap sayang, nggak ada cerita jelek aja sama orang tua saya gitu. Oh gitu ya. Sampai sekarang nikah ngerasain, oh ini yang dimaksud bokap gitu. Bokap meninggal tahun berapa? Tahun 2013. Oh 2013. Pak Wir Tato. Namanya siapa Pak? Ditato juga kan? Iya, namanya Wuling yang Convero. Cari Almas. Widarto Pak. Oh Widarto. 2000 berapa? 2013. Kecelakaan. Belum 50. Belum. Kecelakaan. Ditabrak sama anak balap liar. Oh gitu. Iya. Itu gimana tuh? Waktu posisi lagi di mana waktu bokap nggak ada? Itu tuh waktu break yang bikin saya sebel sama dunia itu lagi rujuk-rujuknya. Oh, bokap nyokap lagi rujuk. Keluarga lagi enak lah ya. Lagi enak. Cuma saya masih tidak percaya. Nggak mungkin lah nanti berantem lagi gitu pasti. Jadi saya tetap nggak mau pulang. Saya ke rumah teman, nginep. Nah ternyata itu aku yang tahu, aku tanya kakakku perempuan, tapi setelah meninggal ya, telat juga aku. Mereka tuh bener-bener saling mencintai gitu. Jadi yang ibuku tuh kerja tuh nggak mau berangkat sendiri. Ya anterin. Bokap itu ternyata udah 2 atau 3 bulan tuh nggak nyentuh alkohol. Dia sholat 5 waktu. Gara-gara kakakku dengar ibuku bilang gini, ya gitu ya sholat lagi ya. Aku jadi cinta lagi nih gitu. Nah bokap sholat terus, manja sama bunda. Kemana-mana naik motor itu. Pas malam bundaku mau ke wali berapa gitu. Pokoknya dianterin. Berangkatnya dianterin. Pulang ngomong, nanti aku jemput ya gitu. Nah karena pas sampai di Surabaya nggak dijemput-jemput sama bokap nih, nyokapku. Akhirnya ya ada sebelnya lah. Udah pulang bareng temennya yang tetangga gitu kan. Pulang cek. Katanya jemput nih. Mana bapakmu? Bilang ke kakakku. Nggak tahu. Orang dari tadi nggak tahu. Nggak ada kabar lah. Nggak ada kabar gitu. Wah sebel lagi. Taunya orang datang ke rumah. Ini bapak kecelakaan. Itu jadi shock berat. Oh dia nggak mau jemput. Bukan nggak jemput. Ternyata dia kecelakaan di daerah Semampir itu. Sekarang di dekat Indomaret tuh ada lampu tetot-tetot. Tuh yang pasang kakaknya bokap. Karena dulu masih kepala DLL AJR kan. Nah, langsung dipasang itu tuh. Jadi gara-gara ya momen itu lah. Tempat kecelakaannya bokap tuh jadi ada lampu merah yang untuk berhati-hati di situ. Gitu di Semampir, tahu nggak Pak?
Ayo kita ke sana yuk. Maksudnya tak kasih tahu nih di sini gitu. Oh pakai itu nggak reka gede kan? Nggak pakai. Ngeri juga Pak itu. Ngeri itu Pak karena dulu motor ini karetnya tuh. Karet pijakan kaki lepas tuh Pak Adit. Ya salah motornya orang miskin ya. Jadi tinggal besi doang gini. Nah, namanya kita mau menyeberang itu kan kaki di sini. Kehantem Pak, jebrak. Jadi ini tuh masuk Pak, bro. Jadi bokap tuh nggak bisa sama motornya. Kegulung-gulung-gulung brak gitu. Makanya kakinya yang pertama patah. Dicariin tuh. Sempat di rumah sakit. Dirawat berapa lama? Malam kecelakaan. Pagi dokter baru datang. Sore meninggal maghrib udah baru napasnya udah nggak ada. Jadi sempat ngobrol Pak. Oh ya, apa? Sempat bilang terakhir apa? Terakhir minta downloadin video bokep apa ya? Full JAV, terabox gitu. Katanya muter-muter Pak. Kepalanya muter-muter. Yang terakhir tuh muter-muter Bang Adit. Banyak orang cantik. Waduh. Waduh, kepala aku muter-muter nih. Terus nanti, wah ini banyak orang cantik nih. Terus ngorok. Tapi yang sebelum itu dia panggil di antara aku, mbakku sama bundaku yang dipanggil aku. Aku kan namanya Noval Firmansyah. Yeah. Dia karena ngomongnya udah pelat, manggilnya Iha gitu. Iha nih apa nih? Omku yang datang. Firza, iya gitu. Ini yang tangan pegang karena kan nggak bisa buka Pak. Selaput otaknya sobek. Ayah doain, bunda sama mbak dijaga ya gitu. Yang saya ingat itu terakhir. Oh iya ya, udah pasti tak jaga gitu. Makanya pas setelah itu udah nggak ada tuh. Tadi yang ini kenapa muter ya dunia ini ya gitu. Terus wah ini banyak orang cantik nih gitu. Nyokap udah yang ya udahlah, udah waktunya nih berarti gitu. Hidup lo habis sesudah bokap nggak ada gimana mas? Sex party. Kosong Pak. Gue mesti respon apa sih dia? Bebas aja Bang Adit. Kosong apa? Sekosong apa tujuan kita hidup. Sampai sekarang ini, sampai hari ini mungkin saya alkohol itu untuk stress release. Kepecundangan saya tidak bisa menerima itu. Saya tidak bisa menerima saya sudah menjadi orang besar tapi bokap nggak melihat. Apa validasi kita apa sebagai laki-laki kalau nggak dilihat bokap kamu lebih hebat dari aku nak gitu, nggak ada. Tapi semacam lu tuh pengen buktiin gue bisa loh Pak. Ya gitu, aku bisa nih ya gitu. Motor makanya kalau secara psikologis barang-barang yang saya beli yang lama-lama Hijet ya gue ikut kok. Ninja 2 tak saya punya. Itu dulu bokap pengen beliin itu tapi nggak bisa. Sekarang nggak usah berusaha, tak beli sendiri gitu. Kamu pengen aku naik ini kan dulu gitu-gitu. Nah makanya saya bentuk alkohol, saya konsumsi alkohol saat ketakutan itu muncul. Sering ya berarti? Sering takut. Sering ya? Pak, sering banget. Karena saya masih sampah bokap meninggal, pas gede udah nggak ada. Jadi kayak tiba-tiba nih keluar suara nih. Nih gitu bisa. Itu kan sering tuh laki-laki. Tapi saya jarang Pak yang gitu. Saya tiba-tiba ini dengan posisi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, udah punya istri Pak ya. Benar. Dengan karirmu yang sekarang, bangga nggak sih bapakmu gitu tuh? Yang iya juga ya gitu. Itu kalau nggak alkohol nangis Pak, pasti. Akhirnya alkohol gitu, sampai hari ini. Gitu. Itu doang yang nggak ada jawabannya di dunia ini. Bapak tuh emang kadang ada bapak-bapak pengangguran tau Pak. Tapi dia bawa keseimbangan. Kalau dia mati, ibu nikah lagi. Keluarga sudah berbeda. Rumah tuh udah berbeda, udah bukan rumah lagi. Mungkin teras doang, kita cuma tempat berkumpul tapi kita nggak tidur bareng, nggak sharing bareng tentang apapun itu gitu mungkin. Sempet lu nyalain siapa Mas kalau pas bokap? Tuhan lah. Lu langsung nyalain Tuhan? Langsung nyalain Tuhan. Apa yang katanya Tuhan nih ada. Di mana? Dari kecil, dari SMP saya tahu piring terbang, prak, berantem orang tua. Giliran udah rukun yang benar-benar rukun meskipun saya telat untuk tahu ya. Kok kamu ambil gitu? Kamu di mana? Kamu mau apa gitu? Untuk aku nih kamu ciptakan untuk apa? Apakah hanya untuk uji kesedihan?
Oh, oke, kalau gitu boleh. Aku juga akan siap untuk itu gitu. Sempet itu. Tapi pada akhirnya ketika aku mencoba mengikhlaskan semua, ngobrol dan segala macam, hal-hal yang buruk tuh kan jadi apa ya? Kalau kita sering pikirin kan dia bermanifest ya. Oh iya. Nggak baik juga tuh. Saya mikir yang bagus-bagus aja, Pak. Hitomi Tanaka, saya pikir, terus Brazier itu. Saya pikir maksudnya otak saya arahkan ke arah yang nggak buruk lah gitu. Nggak buruk. Iya, biar energi saya baik gitu. Akhirnya itu sempat nyalain Tuhan, sempat nyalain semuanya, sempat. Nyokap gimana responnya waktu nyalain Tuhan? Orang desa. Apa nyokap tuh religius banget. Religi. Kiai, men. Keluarga kiai, anak kiai loh. Kadang kalau dia tidak bisa mengatur semua kondisi ini, dia tinggalkan, dia cukup berdoa aja. Weh. Saya narkoba, suaminya meninggal, anaknya yang pertama nih kuliah di UNESA. Nih kakakku, aku juga baru tahu ternyata dia pernah nggak bisa masuk ke ujian karena belum bayar. Jadi nggak boleh ujian karena belum bayar. Nggak pulang, dia di taman aja. Karena kalau pulang jadi ditanyain. Tekanan buat ibuku kan. Iya. Udah baca buku aja di taman. Terus jadi kuliahnya sempat nggak ujian. Kalau aku ke jerumus narkoba, berdoa aja dia, Pak, pasrah aja. Tuhan, kalau memang ini jalanku, saya jalani. Selama saya tidak Engkau jemput, ya sudah, saya jalani semuanya gitu. Berdoa aja deh, saya sampai capek, Pak, berdoa aja capek nih gitu. Yang dengerin tuh capek. Auzubillah, capek nih, berisik gitu dulu zaman narkoba gitu. Sekarang rindu ternyata. Gitu, Pak. Sekarang nyokap tinggal di... Nyokap sama kakakku, nggak mau sama aku. Oh. Karena dia nggak suka lihat botol alkohol. Oh iya. Tapi Surabaya semua kan? Surabaya, Pak. Saya yang Sidoarjo malah. Oh alah. Saya beli rumah yang Sidoarjo. Agak jauh biar nggak kelihatan kita mau ngapain gitu. Mau ngapain? Tapi sekarang udah jadi bapak, udah punya anak. Udah punya anak. Gimana yang ngerasain jadi bapak tuh? Ternyata punya anak tuh. Sekarang aku mempertanyakan orang kok child free, kenapa gitu. Anakku tuh 11. Ternyata kalau kita punya anak tuh kita bisa hidup dengan orang yang kecil bentuknya, tapi kelakuannya 11-12 sama kita. Wah itu, Pak. Ngelapin diri lu sendiri. Mau marah nggak bisa, saya juga gitu. Saya kan usil, Pak. Nih kopi nih, pagi-pagi nih kopi. Wah ada lalat nih gitu. Buang. Dicelupin dulu. Sunnah Rasul kan. Saya taruh, buang. Saya minum. Gitar-gitaran tuh saya, Pak. Saya mau minum lagi. Ada lalat lagi gitu. Ada 3-4 kali. Saya terakhir keluar anak saya yang pertama, perempuan Ezi. Ayah Ezi prank gitu. Jadi ada lampu lalat, lampu nyamuk tuh, Pak. Kena lalat jatuh ke bawah, diambil dimasukin. Terus dia nggak ada, kok nggak ada dimasukin lagi. Gitu, Pak. Mau gimana coba? Wah anjing mau ditendang juga. Anjing lu sampai tendang. Saya juga gitu. Kalau dulu bokap ini rokoknya kretek kan. Saya isi timahnya solder. Kayaknya lebih parah dia deh. Iya, jadi netes gitu. Gitu. Nggak sadar dia netes itu. Ternyata aku yang isi itu. Ini ngopi dikasih lalat. Gimana coba kita hidup dengan orang yang manusia lebih kecil, mirip banget sama kita. Itu kayak kalau bahasa ini, kalau kamu berani punya anak, kamu berarti sudah berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang lakuin dulu. Wah serius, Pak. Pengen anak laki, nggak dapet anak perempuan. Ternyata perempuan lebih bisa jadi rem buat saya, Pak. Oh, malah bisa jadi rem. Malah bisa jadi rem. Istri saya itu paling slow. Orang di dunia ini paling slow istri saya. Slownya gimana? Uang dibawa kabur. Teman itu. Ratusan juta. Cerita ke istri. Pasti, gimana sih ini? Enggak. Ya udah gimana lagi. Terus mau gimana nih gitu. Ya udah berhemat aja ya gitu. Pulang. Saya ngaku mabuk nih di sini. Hati-hati ya. Ingat, aku ada di rumah gitu. Oh ya, gitu. Seslow itu, Pak, istri saya. Karena dulu pernah marahin. Ada satu lagi nggak sih yang kayak gitu? Mungkin. Membentuk, Pak, itu nggak nemu. Membentuk gimana? Oh dulu nggak gitu? Enggak, dulu nggak gitu. Yang bentuk siapa? Weh,
Tonggone Firza. Saya Pak yang bentuk Pak. Dulu gimana dulu? Dulu kayak perempuan pada umumnya, nggak pulang telat marah, telat ngabari, ngambek dan segala macem. Kita tinggal kasih tahu sejujurnya. Ini dari bapak saya nih. Kalau kamu laki-laki nih Pak Adit laki-laki. Ini dengerin nih yang laki-laki. Ini malah pakai aset goblok nih. Kedengeran Pak, kedengeran. Monitor Pak. Ini monitor ya? Monitor Pak. Maaf. Jangan saya dong. Saya pikir nggak dengerin saya. Jangan dong. Maaf. Terus. Pernah bokap tuh ngomong gini. Yang tadi tuh. Dalam rumah tangga. Kalau kita udah tahu kita pemimpinnya. Kalau kita nggak kuat dengan goncangan di sana. Yang salah tuh kita. Kalau dikasih tahu gitu doang Pak, siapa yang nyangkut Pak? Pas berantem sama istri saya biasa ego. Ya. Orang dia yang salah, nggak mungkin aku mau minta maaf. Aku harus dengar maafmu dulu, gitu kan? Istri juga gitu, aku juga gitu. 2 tahun bisa nggak ngobrol di rumah tangga kan? Nah di momen-momen sendiri itu, omongannya bokap tadi nyampur, masuk ke anu. Ya kan saya pemimpinnya. Apa yang saya harapkan dari pertengkaran ini? Kata-kata maaf. Ya dituntun dong. Samperin Pak, pegang tangannya. Kamu tahu gak sih? Omongan kamu yang tadi tuh nyakitin banget loh. Aku kerja di luar, gak main perempuan, dibentak-bentak orang. Aku tahan semuanya buat apa? Buat kamu. Sedangkan aku pulang telat aja kamu udah mikirnya aku kemana-mana. Nyakitin gak buat kamu? Nangis Pak. Maaf ya sayang. Lah dapat keluar maafnya. Berarti dituntun. Semenjak saat itu komunikasi sama istri saya dari nasihat ayah itu harus semua dikomunikasikan. Berantem apapun, salah paham apapun dikomunikasikan semua dalam mendidik anak. Iya. Kadang kan dia marah, diem aja sih Pak. Ntar saya bilang ke dia, kenapa tadi kamu kok semarah itu? Aku tuh nggak suka LG gini misalnya. Oh ya udah, aku sekarang akan datang ke LG tidak semarah kamu. Bukan berarti aku tidak berpihak ke kamu, tapi aku menjaga keseimbangan. Kamu memahami nih? Iya sayang, silakan sayang gitu. Aku masuk ke anakku, kenapa sayang? Sekarang kamu waktunya cerita sayang, nah gitu. Jadi tekanan dari istri, aku jadi jembatannya aja. Tapi lu nggak trauma ya? Karena kan ya dulu waktu kecil bokap yang gitu sikapnya, bertolak belakang lah mas menyokap kan. Gue nggak tahu bisa kasih label broken home atau enggak, cuman lu nggak trauma dengan kejadian-kejadian kecil waktu itu mas? Akhirnya lu berani akhirnya ngejalin atau ngebangun keluarga? Kalau trauma enggak, karena bokap nyokap itu dalam hidup saya dia cuman gagal sebagai suami istri. Tapi mereka berdua nggak pernah gagal jadi ibu dan ayah. Nah ini suatu hal yang berbeda. Mereka nggak serumah, mungkin udah nggak seranjang karena bokap sama saya. Tapi bokap tetap anterin saya sampai ke rumah, dia peluk anaknya perempuan. Mbak, gimana kuliahnya Mbak? Gini. Balik lagi pulang, meskipun nggak ngobrol sama istri. Iya. Saya ke bunda, nah masak apa? Nah, pernah pengen masakin ini dah, ya, gitu. Nggak pernah. Saya nggak pernah dapet jeleknya bokap saya dari ibu saya, nggak pernah. Bokap juga nggak pernah cerita jeleknya ibu saya ke saya, nggak pernah. Gede aja kita tahu, oh ini karena ini nih, yang satu tercederai egonya, yang satu nggak sadar mencederai egonya, tapi dengan yang tercederai egonya ini dia makin brutal, yang ini makin nggak terima gitu. Komunikasinya aja nggak ketemu. Dari situ, oh ini. Bagaimana saya harus trauma dengan cinta dan kasih yang diberikan. Nggak pernah marah. Iya. Sama sekali nggak pernah. Bokap nggak, bentak aja nggak pernah. Apalagi mukul gitu ya? Wah, apalagi mukul Pak, nggak pernah sama sekali. Marah sama orang nggak pernah di depanku, tapi diceritain orang-orang aja. Diceritain, pernahnya ada cerita om. Iya. Jadi saya pas udah gede nih, sempat ngontrak di perumahan nyokap yang tadi. Omku tuh bangga banget. Dulu tuh, ingat nggak rumah yang itu tuh, bilang kamu nggak punya masa depan. Mobilmu lewatin situ, geber-geber situ gitu. Tapi saya nggak mau, maksudnya janganlah ntar ini malah jadi karma yang jelek gitu kan. Saya juga nggak mau turun juga nih kalau duit udah segini, ngapain kecil lagi kan. Iyalah. Menjaga semuanya lah, jangan sampai orang sakit hati doanya jelek, jangan. Terus om saya pernah cerita, kamu tuh sama bapakmu mirip,
pemikiran tapi sangat berbeda. Bedanya apa? Jadi bapakku tuh ternyata preman, Bang Adit. Omku tuh pernah berselisih sama pulau seberang lah. Oke. Dipanggilin pembunuh bayaran. Wih. Fotonya udah ada. Si pembunuh bayaran mau ngeksekusi, izin dulu loh ke bokap. Lu. Bener tuh, saya nggak tahu bokap saya itu siapa sampai hari ini nggak tahu. Bunda saya juga nggak mau menceritakan itu. Tapi gimana? Itu ya untungnya lu nggak jadi preman. Iya, untungnya nggak jadi lu preman. nggak jadi preman. Tapi jadi berani. Bandel. Iya, jadi berani aja. Saya sama siapa kemarin sempat ada masalah sama orang berkelompok lah gitu. Iya. Ada saya lari, nggak ada. Hadepin aja. Akun Instagram tapi hilang ya? Akun Instagram hilang. Apakah saya depresi? Iya. Tapi tetap saya hadapi. Pak Adit. Maksudnya bikin lagi, bodo amat bikin lagi aja. Gue follow lagi dua-duanya. Orang bisa bunuh platform saya, tapi nggak bisa bunuh otak saya. Mau sampai kapan otak saya jadi punya saya gitu. Bunuh aja yang kalian bisa bunuh aja, tapi saya nggak akan mati. Tapi sebegitunya ya, maksudnya sebegitu ininya pengen matiin lo gitu dalam tanda kutip. Iya, karena saya bandel juga mungkin ya. Ini evaluasi buat saya juga mungkin ya. Saya nggak pernah memposting kebaikan saya. Iya. Padahal itu nggak tahu ya, ini rencana Tuhan. Telat dikit aja. Hilangnya kasih 3 bulan lah. Nggak hilang selama 3 bulan baru itu hilang. Wah, itu harusnya saya menganu respect, Pak. Saya tuh lagi bangun panti asuhan waktu itu, saya ingat. Di desa. Saya sendiri. Jadi saya punya keluarga besar, tanah banyak. Ada masjid. Masjid ini dulu pokoknya tempat itu bandel lah. Kakekku yang kiai tadi yang bangun masjid. Judi. Yaudah, kalau judi di masjid aja, jangan di pos gitu. Ntar judi di masjid dia habis sholat, ya jangan pakai uang, aku mau sholat nih, masa nanti malaikat nggak mau ya Pak. Jadi tinggal main kartu doang. Anunya hilang, nah gitu-gitu tuh Pak. Pelan-pelan tuh. Kira banyak muridnya. Karena NU ikut dikasih kegiatan silat tuh. Bukan PSAT, Pagar Nusa. Ya. Silat Pagar Nusa. Ntar kalau udah senior jadi banser, mengamankan pengajian, dapat duit gitu. Jadi banyak tuh anaknya Pak. Tanahnya banyak. Nah, yang belakang ada 24 anak-anak terlantar. Jadi nikah, Pak Adit nikah nih sama orang situ. Mas boleh makan lah? Enggak boleh, enggak. Enggak boleh. Masnya nawarin. Sambil makan. Iya. Mas boleh makan Mas? Enggak boleh kalau saya. Wah, Bang Haji nih nikah sama cewek di desa saya. Terus TKI. Udah hilang aja tiba-tiba. Lah anaknya gimana? Satu yang bikin saya bikin panti asuhan tuh, saya pernah kunjungan Pak. Nah ini agak sedih nih. Serius sedih. Iya, serius. Coba saya ceritain, nggak pakai joke ya. Nggak boleh ketawa ya, nggak boleh ketawa ya. Coba saya akan coba sekuat itu ya untuk menceritakan ini. Nggak usah saya sebut namanya. Iya. Jadi sawahnya warisan kakekku yang kiai tadi tuh gede banget. Jadi kalau misalnya panen, ada beberapa yang memang disisihkan untuk desa. Nah, saya datang untuk nganterin ke satu orang anak belum 5 tahun. Bang Adit bayangin, tinggal di rumah gubuk, tinggal sama kakek nenek. Sebelum ke sana diceritain, ini bapaknya ke Arab kalau nggak salah. Terus nggak kembali lagi, nggak ada kabar. Otomatis untuk menghidupi si anak ini, ibunya juga TKI, tapi nggak ke Arab, nggak tahu kemana. Jadi si anak nih nggak ada orang tuanya, tinggal kok alhamdulillahnya kakek neneknya masih hidup. Gitu. Cuman pas saya ke sana sebatang kara Pak, sebatang kara. Kakek mana? Kakek ke sawah. Jadi kakeknya tuh buruh sawah. Dia ngerjain tapi bukan sawahnya dia, sawah orang. Nenek mana? Jual beras dari ini. Ini ya kalau dikasih ini nanti sama nenek dipisah lagi. Sebagian dijual ke pasar, sebagian ini. Jadi kamu dari pagi nggak ada orang yang tua? Nggak ada. Tapi sudah dimasain. Makan ada. Ada, kalau dimasain nggak pernah telat. Ayo ke dapur. Yang dimaksud dimasain Pak, cuma dimasain nasi. Anak nggak sampai 5 tahun. Terus kamu makannya gimana? Itu tuh yang saya sedih. Ini mau makan aku, ya. Minta Pak ke tetangga-tetangga. Bu, masak apa? Masak
Aku dikasih tahu. Udah biasa ini Mas Firza minta makan di sini. Kadang kalau saya lagi nggak masak minta di sana. Tapi nggak pernah mau ngambil ayam atau pindang, ngambilnya tahu sama tempenya. Udah Pak dia makan. Kamu nggak sedih? Enggak, ngapain sedih? Orang aku kenyang, gitu. Kenyang doang Pak. Itu saya, wah anjing anak sekecil ini gitu. Terus yang gantiin Kiai itu Pak D. Tak suruh data berapa anak kecil di situ. Iya. Rezeki lagi oke kan Pak. Iya. Kita bikin panti asuhan. Karena ada kayu jati-jati itu udah waktunya panen. Dulu ditanam kakek. Dan kakek bilangnya itu untuk cucuku yang laki. Dan di era itu cucu laki cuma saya. Berarti ini kan haknya saya. Iya. Gitu. Pas saya tahu ini hakmu Le karena dulu kakekmu nanam buat kamu. Gitu. Saya berkecukupan. Buat apa saya ngambil jati ini? Yaudah potong semua. Bikin bangunan, kita bikin panti asuhan. Nanti operasionalnya per bulan gimana? Gampang. Aku bisa insya Allah gitu. Instagram hilang Pak, bleng. Udah. Mulai rokok tuh. Yang awalnya masuk semua. Hilang. 3 digit hilang. Dalam kabar Instagramku hilang udah. 3 digit melayang. Setiap bulan. Tapi lo tuh apa? Lo bikin panti asuhan, lo tuh nolong orang. Maksudnya lo tersentuh sama anak kecil. Itu ada hubungannya sih nggak sih Mas sama religiusitas lo? Atau lo gue lakuin aja lah? Lakuin aja. Atau, gampang tersentuh. Kepikiran Tuhan nggak sih waktu itu? Kepikiran. Oke. Kepikiran. Mungkin dari rezeki yang saya punya, dari ketika saya melihat ke belakang nih, anak dan istri saya tidur dalam kondisi pakai AC, perut mereka kenyang, mereka bahagia. Dan saya merasa, oh saya masih punya tenaga untuk berbuat, maksudnya cari uang lagi. Kayak ini buat mereka deh berarti. Gitu. Karena istri saya dan anak-anak saya nggak pernah menuntut, ayo dong ayah kaya, nggak pernah. Tiap makan, terima kasih ya ayah. Ezi, hari ini makan ini nih, kesukaannya Ezi, tempe sama tahu. Begitupun istri. Sayang besok masak apa? Masih banyak tuh di kulkas, stok tempe yang banyak, nggak ada ayamnya. Bapaknya nggak ke Arab kan? Nggak sampai ke Arab. Nggak sampai ke Arab. Itu Pak yang bikin saya, begitu Instagram hilang, baru tuh bingung. Akhirnya bangunnya seadanya. Akhirnya di atas tempat wudhu itu udah terbangun panti asuhan. Cuman operasionalnya bingung. Ya, sosmed tadi. Saya baru kan gitu. Udah Tuhan, ini mau gimana nih? Saya udah mau berbuat baik, engkau nggak ngerestuin nih. Ya sudah, saya harus apa lagi gitu. Nggak tahu misteri Tuhan ke depannya apa lagi nih. Lu tiap sholat doa gitu? Jarang sholat. Saya sholat kalau kangen dong. Sembunyikan sholatmu jangan sampai orang tahu. Saya sembunyikan. Sampai lupa saya nyembunyiin di mana. Naruh di mana? Iya. Kemana tadi ya gitu. Aduh. Karena kan yang gue tahu di Instagram tuh anjing banget nih orang. Brengsek aja, iya benar. Brengsek aja. Karena dulu nggak boleh sama kakek. Saya dulu keras banget Pak. Radikal lah kalau muslim. Buset. Ketika di SD tuh. Bayang kelas 3 SD. Saya punya kampung itu Jedong. Kampung Jedong. Daerah Bronggalan Peloso. Itu masjidnya 2 Pak. Satu kampung. Itu si imamnya sholat Jumat saya marahin Pak. Kenapa? Nggak boleh satu kampung 2 masjid. Takbir yang setelahnya yang kalah cepet tuh nggak diterima. Segitu radikal. Segitu pahamnya kok. Itu waktu debat soal itu ya sama takbir itu ya. Takbir tuh sampai ini anaknya pemabuk nih kok pinter banget gitu. Akhirnya digandeng akhirnya saya diarahkan juga. Tapi ya bersyukur juga sih. Takmirnya waktu itu Pak Darsono, ada orang Madura. Baik juga dia. Digandeng saya. Iya memang nggak boleh. Tapi kalau tempatnya nggak ada, ini gimana? Masa orang harus sholat di jalan? Di jalan nanti kita mengganggu orang ini. Berdosa nggak mengganggu? Saya dijelasin pelan-pelan gitu Pak. Terus saya pulang ke desa saya. Ke kakek saya. Kayak aku baru gini tak marahin tuh. Jangan dimarahin semuanya. Nanti kalau kamu marahin semuanya, kakek nanti tugasnya apa? Jadi kiai. Gak bisa. Gitu. Gak boleh. Biarkan saja. Yang penting kamu fokus sama dirimu sendiri. Semenjak saat itu, di sosmed saya gak mau
memperlihatkan apapun yang menurut saya ini kebaikan. Keburukan aja yang tak. Karena keburukan pasti lupa, Pak. Tapi kalau kebaikan tuh nggak akan lupa. Kita utang budi sama siapapun nggak bakal lupa. Itu yang saya bikin Instagram pertama seperti itu. Jadi brengsek-brengseknya doang. Setelah bikin kedua, tidak ada keindahan di alam semesta ini tanpa keseimbangan. Ya seimbang lah ya. Seimbang aja. Apa sih Mas yang lo cari sekarang? Atau mungkin ada perubahan ya dari perjalanan lo dari dulu udah ngalamin, kalau menurut gue sih udah jatuh banget gitu ya. Dari dulu pencarian lo sampai sekarang masih sama atau ada yang berubah? Udah ketemu. Saya ini ternyata seniman. Dulu cari apa? Dulu carinya uang. Kerja, finansial, apa. Sekarang emang seniman aja. Saya tidak punya keterikatan dengan waktu, gajian tanggal sekian, saya tidak ada. Ya ada bulan yang emang tidak ada pemasukan sama sekali aja. Gak ada, ternyata saya berjalan untuk keindahan. Dan apa yang harus saya cari, ya keindahan itu. Keindahan itu apa? Ya keseimbangan. Bagaimana saya sebagai pelawak, bagaimana saya sebagai bapak di rumah. Keseimbangan. Bagaimana saya clubbing bertemu perempuan-perempuan cantik, bagaimana di rumah saya ketemu dengan rumah saya, yaitu istri saya. Keseimbangan aja. Semuanya seimbang. Karena seimbang itu keindahan. Kita di sini kedinginan. Keluar ruangan yang nggak ada AC-nya, kita akan merasa hangat. Ya, seimbang. Bagaimana kita merasa hangat kalau kita nggak kedinginan di tempat ini? Nggak akan bersyukur. Tapi lu pernah ngomong kayak semakin nyari kebebasan, kayaknya itu semakin kosong gitu. Benar, karena tidak ada keseimbangan. Karena nggak ada keseimbangan. Lu buang semua aturan. Aku pengen bebas. Buang semua norma. Ujung-ujungnya hening. Karena puncak tuh hening. Kesuksesan tuh hening. Kebebasan tuh hening. Yang bisa membuat kita hidup kembali menjadi manusia. Seimbang. Kita artis. Apalagi pas kawan demo tuh Bang Adit. Oh iya, gede banget itu. Orang tuh kamera tuh nggak bisa berhenti dari muka saya. Tapi kalau ini saya selebrasi yang terlalu bagaimana, wah keseimbangannya hilang. Saya yang kontrol siapa? Istri juga? Saya sendiri. Diri sendiri. Ketemu Pak Yadi, ngobrol berdua kita. Entah ada alkohol nggak, deep kalau Pak Yadi. Sama Jody ya. Mana Pak? Ya Pak, kadang kita nih gini. Kembali jadi manusia. Aku punya tempat untuk nongkrong. Aku punya teman-teman ya Pak Veto. Mungkin kita berbagi apa yang kehancuran yang kamu rasain kemarin. Aku mencoba masuk di sana. Wah, keluar lagi. Aku bersyukur Tuhan tidak memberikan hal yang seperti ini. Veto mungkin dengan masa lalu rumah tangga ya. Gimana sih rumah tangga Veto? Oh nggak usah ya, nggak usah. Di podcast Exit ada. Oh enggak ya? Ada. Nggak usah di sini. Terus saya, ini nih. Tuhan tidak memberikan aku di situ karena aku tidak mampu untuk cobaan itu mungkin. Tuhan memberikan cobaan yang berbeda. Menurutku berat juga. Itu. Berarti lu seneng ya ketemu orang banyak ya? Artinya parah Pak. Lu semakin ketemu orang banyak. Yes, benar-benar. Benar, recharge energi. Karena saya ngamatin nih nih Pak Adit sepatunya, suka sneakers nih, gini gitu. Hari ini saya nggak pakai sepatu yang centang sama, makanya saya nggak bahas sepatu sama sekali. Saya ini pakai ini karena baru dikasih, menghargai orang yang ngasih, gitu-gitu. Saya suka ngamatin orang, makanya orang bilang, ini lucu terus nih Firza nih di segala sisi. Iya. Ya karena kalian ngobrol, saya itu ngamati, gitu. Itu topi dibuka langsung otak apa gimana Pak? Ngamati. Jadi dalam nggak ada otaknya. Iya, nggak ada otaknya kayak. Jadi dalam berkomedi saya tidak butuh pancingan. Ngamatin aja. Ya gue juga amit-amit sih, gue nggak mau doain jelek ya, tapi lu diambil semua. Artinya kan gini, Tuhan tuh ngasih semuanya tiba-tiba ke lo semua. Bener kan, Pak. Mas. Bener Bang Adit. Artinya kalau Tuhan ngambil tiba-tiba pun ya terserah dia gitu loh. Gimana? Lu bakal, kalau gue tanya bakal siap sih, semua nggak siap ya? Nggak siap pasti. Tapi lu gimana? Pemikiran lo nih, kita sudah antisipasi nih. Benar. Gimana Mas? Setelah 31 tahun nih, 2025 31 tahun, kayaknya hal yang paling rezeki yang Tuhan gede menurut saya adalah ketika saya masih bisa berkarya.
Oh, I see. Stand up. Ya. Saya keluarkan keluh kesah saya, diketawain orang setuju, orang sepemikiran, kenikmatan luar biasa. Kalau pada akhirnya Tuhan mengambil karya saya, ya saya kan masih bisa jadi manusia. Let's say jual mie. Iya. Mertua saya punya resep itu. Bertani. Istri saya tuh anak orang kaya. Dia punya warisan sawah apa dan segala macam. Banyak orang yang mikir Firza ini berani banget spekulasi gambling hidup dan segala macam. Pak, saya gagal jadi petani masih bisa. Istri saya pun masih nggak akan ninggalin saya. Anak-anak saya akan selalu bangga, ayahku ayah Firza. Terlepas saya di panggung atau di bawah. Makanya saya kenapa takut terus hidup ini? Semua aja cobain. Termasuk yang tadi itu Pak, yang jelek-jelek narkoba itu. Karena saya udah punya plan terburuk dalam hidup saya, punya. Dan aman, saya jalanin itu aman. Pokoknya Tuhan jangan ambil kesehatan saya aja. Tapi lu terakhir check up kapan? Lu kan maksudnya lu masih sering alkohol. Nggak pernah. Lu takut diambil, maksudnya lu takut diambil sehat tuh tapi lu masih minum alkohol. Makanya gimana tuh? Saya tarik itu kesehatan itu dari Tuhan dengan olahraga sepak bola masih. Oh iya masih. Di rumah beli walking pad. Iya. Gitu. Masih. Minim 30 menit jalan. Kalau nggak sepak bola. Harus saya ke sana. Makanya badan nih lebih proporsional daripada berapa tahun sebelumnya kan. Kurus banget. Kurus sekarang udah kurus. Dulu gembuk banget Pak. Dulu Pak. Makanya saya coba tarik paksa itu dari Tuhan. Kita bisa kok memaksa Tuhan apapun bisa. Karena Tuhan ngasih kebebasan kan. Akal. Semua bisa kita tarik ke Tuhan. Yang penting konsisten aja sambil nunggu waktunya. Ngeri. Nggak ngeri. Kita nggak lagi nyebrang ngeri. Weh, ada foto saya tuh Pak. Ini udah masih gemukan atau gemukan sini apa? Enggak, ini udah segini nih. Ini masih gemukan nih kayak ini. Oh. Masih gemukan Pak. Sekawan 5 masih gemukan. Oh sekawan 5. Lagi tinggi-tingginya tuh. Lagi tinggi, kalau dibilang tinggi. Enggak Pak, nanti takutnya saya nggak bisa tinggi lagi. Iya, benar. Nggak, maksudnya rezeki lagi banyak lah. Rezeki lagi oke. Banyak nih, lagi oke. Ya. Lagi oke tuh Pak, sekawan 5 tuh. Wih nih. Lagi kepikiran apa lo waktu rezeki lo banyak tuh Mas? Kepikiran bagaimana saya mempertanggungjawabkan ini. Wih berat ya. Berat Pak. Bagaimana suatu saat ketika saya sudah tidak punya kesempatan lagi. Ini aku dulu pernah main film loh gitu, katakanlah gitu. Ini gimana nih gitu. Berat itu ya Pak. Apakah? Enggak. Bukan. Itu lagi harian di SW itu nggak enak ketemu orang kan. Itu ya. Oh ini saya. Weh, kita ini ya. Kayak The Virgin. Beradu punggung. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini, Firza yang sekarang, Firza paling ideal? Paling ideal Pak kayaknya. Saya bisa menciptakan kebahagiaan dari saya sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol. Buat keluarga lo juga ya Mas? Buat keluarga. Saya sangat bisa mengontrol emosi saya untuk tidak tersinggung dengan apapun. Ini tiba-tiba misalnya saya pulang. Tapi lu lu selesaiin sendiri paling di kepala. Benar. Berantemnya di kepala. Cancer tuh gitu men. Iya. Baper ya. Iya, gue cancer juga soalnya. Oh iya sama. Juli juga. Misalnya saya pulang, Fir, ini mati nih, ternyata audionya nggak nge-record nih. Gimana nih? Anjing, coba cek. Maksud gue kok jadi pusing kalau misal. Misal, saya pulang gitu. Pasti nggak saya balas untuk berapa menit. Ntar kalau udah Phil, ya udah mau tetap dikejar upload atau enggak? Kalau enggak kita take ulang aja gitu. Udah. Ya kita coba ya. Nggak usah. Veto nggak usah. Selalu juga sih itu ya, aman gitu. Udah nggak pernah sebel sama orang, jarang sebel. Malah saya yang mancing orang sebel-sebel, makanya saya upload video yang kadang kontroversi. Iya. Ada orang gitu, saya hajar aja. Itu saya nggak emosi Pak. Saya lagi kangen sebel sama orang. Kemarin soal oplosan katanya. Yang mana? Itu. Nah, itu kan ikut tren aja. Saya memerankan sebagai influencer gitu. Saya kan pendukung Prabowo juga. Iya. Ya kan? Kalau dibilang kemarin, ya kan? Pendukung Prabowo, saya bertanggung jawabkan itu.
Orang saya bilang saya yang mendukung, bukan ayo mendukung. Terlepas kalian mau apa, terserah kalian. Karena saya punya kebebasan untuk diri saya. Tidak elok dan tidak seimbang rasanya kalau saya tidak membiarkan kalian bebas. Itu. Makanya tadi Mas Fir bahas apa? Terserah. Mau tanya apa terserah. Tapi saya juga punya keterserahan untuk menjawab atau tidak ya. Bebas aja Pak, hidup ini Pak. Itu. Kata-kata hari ini? Aduh, kata-kata hari ini kayak Gus Nopek nih. Kata-kata hari ini pelajarin aja stoikisme. Pokoknya bebas mau aja. Apapun gak tersinggung, biasa aja. Jangan tersinggung Pak. Mungkin kalau sedih gak usah terlalu sedih, kalau seneng gak usah terlalu seneng. Dinikmatin aja. Sedih tuh enak, dinikmatin. Heningnya dinikmatin. Seneng tuh enak, apalagi seneng ya, orang pasti. Jangan terlena, semua ada waktunya. Cepet. Jam 9 atau jam 10 malam, semua selesai, besok pagi lakukan aktivitas yang lebih baik. Sudah cukup. Kan limo ini kalau nggak saya kontrol Pak, wah ngeri Pak. Apa exposure-nya tuh Bang Andit, kita ketemu orang, wes kawan limo gitu. Bisa aja gitu. Gitu. Tapi karena jam 9 atau jam 10 sudah saya lupakan dan pagi besok saya menjadi orang yang baru karena hariku baru, terserah aku mau melukis hari ini apa. Aku nggak boleh kebawa yang kemarin gitu. Cuman kalau lagi insecure baru aku recall tuh memori keberhasilan kemarin-kemarin. Misalnya hari ini lagi ketemu Mas Adit nih, aduh mau ngapain ya? Aku recall tuh. Aku pernah main pemeran utama film kok gini-gini. Tapi untuk kepercayaan diri nggak perlu dikeluarin jadi sombong ya kan? Itu tuh untuk percaya diri aja. Pas udah mantap nih. Bang, akhirnya aku confidence tanpa orang lain tahu bagaimana aku confidence gitu. Oke. Noval Firmansyah alias Firza Falaza. Makasih SS. Selesai ya podcast Santai 2 edisi kali ini, luar biasa banget.